Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Zawa Andriansa. Saya mahasiswa Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 1. Video ini dibentuk atau dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Di sini saya akan membahas tentang pengantar filsafat yang dicantumkan dalam buku Filsafat Umum karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Nah, di dalam buku ini dibahas dunia ini berkembang karena adanya dua faktor. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah filsafat. Apa itu agama? Agama adalah peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut diyakini oleh diri kita sendiri. Agama lahir pertama kali ketika Nabi Adam turun ke bumi dari surga. Nah, di bumi ini Nabi Adam merasakan kekhawatiran apa yang harus Nabi Adam lakukan di bumi ini. Lantas Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Petunjuk itu adalah cara hidup. Cara hidup bagaimana mengatur kehidupan di dunia ini. Nah, cara hidup itulah adalah agama. Selanjutnya, apa ya itu filsafat? Filsafat adalah sejenis pengetahuan yang menyelidiki tentang segala sesuatu hal secara mendalam. Pengetahuan itu mampu menghasilkan Jadi pengetahuan itu mampu menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya dan bagaimana sikap kita terhadap pengetahuan tersebut. Al-Farabi mengatakan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan tentang alam wujud dan bagaimana hakikat sebenarnya. Dari dua definisi tersebut sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana kita berfilsafat. Berfilsafat itu timbul karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena ketakjuban kita terhadap sesuatu objek atau sesuatu hal. Yang kedua karena keingintahuan kita kepada sesuatu hal tersebut. Yang ketiga adalah sanksi. Sanksi itu adalah seperti di atas satu tingkat di atas satu tingkat di atas tidak percaya dan satu tingkat di bawah percaya. Jadi sanksi itu adalah di tengah-tengah antara percaya dan tidak percaya. Contohnya contoh dari berfilsafat itu seperti ketika ada seorang yang merasa heran atau merasa takjub kepada dirinya, mengapa harus orang ini yang lahir di bumi ini, mengapa tidak orang lain gitu. Nah, setelah menemukan jawaban dari pertanyaan itu, timbullah pertanyaan lagi, apa yang harus dilakukan di dunia ini? Nah, jika kita telah menemukan jawaban tersebut, bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Apa yang akan terjadi? Dan jika kita melakukan hal tersebut, apa juga yang terjadi? Terus menerus pertanyaan itu dilontarkan atau dipertanyakan hingga menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap diri kita. Menurut Bertrand Russell, filsafat itu adalah usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi berfilsafat tidak hanya tentang pertanyaan-pertanyaan, tetapi bagaimana kita mampu menghasilkan jawaban-jawaban atau mampu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis tersebut. Nah, mempelajari filsafat itu ada 3 metode. Yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah
historis, yang ketiga adalah kritis. Metode sistematis itu kita akan menghadapi dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang kedua adalah metode historis, di mana metode historis ini kita akan menghadapi dengan biografi tokoh-tokoh filsuf, dan kita akan menemukan pokok ajarannya di dalam tokoh filsuf tersebut. Seperti yang dimulai dari zaman Thales, terus Socrates, Immanuel Kant, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kritis. Kritis itu adalah metode kritis ini kita mampu menentang pelajaran filsafat tersebut, atau kita mampu menentang pokok ajaran tokoh filsuf tersebut. Nah, di metode kritis ini kita harus mempunyai dasar dari ilmu filsafat ini. Lalu apa objek dari filsafat itu? Objek filsafat itu ada dua. Yang pertama adalah objek materia, dan yang kedua adalah objek formal. Objek materi itu adalah sesuatu hal yang ada dan yang mungkin ada, seperti halnya Tuhan, manusia, alam semesta, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah objek formal. Objek formal ini kita menyelidiki atau membahas lebih dalam dari objek material ini. Lalu selanjutnya tentang sistematika filsafat. Kita akan melakukan dengan metode sistematis, karena metode ini lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang mau belajar filsafat. Nah, di sistematika filsafat itu ada epistemologi, ada ontologi, dan ada aksiologi. Epistemologi itu adalah sumber pengetahuan atau bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut. Di dalam aliran ini kita akan menemukan aliran-aliran, diantaranya adalah empirisme, rasionalisme, dan juga intuisisme dan lain sebagainya. Empirisme ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos. Empirikos ini berasal dari kata empiria, yang artinya adalah pengalaman. Pengalaman di sini adalah pengalaman indrawi. John Locke mengemukakan bahwasannya manusia itu pada awalnya tidak mempunyai pengetahuan apapun, nol atau kosong. Di pengalaman-pengalaman hidupnya, manusia akan memperoleh pengetahuan tersebut. Tetapi aliran ini sangat banyak kelemahannya, diantaranya karena indera itu terbatas. Seperti halnya gula, jika dicicipi oleh orang yang sehat itu akan manis, tetapi jika gula ini dicicipi oleh orang yang sakit, maka gula ini akan pahit. Nah, yang kedua adalah indera itu sebenarnya menipu. Seperti halnya kita melihat kapal yang jauh dari pulau, kita menyebutnya bahwa kapal itu adalah kecil. Tapi ketika kapal itu besar di dekat pulau, kita menyebutkan bahwasanya kapal itu besar. Nah, di sini indera itu menipu kepada kita. Nah, empirisme ini karena kelemahan-kelemahannya melahirkan aliran lain, yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme itu adalah aliran pengetahuan yang diperoleh dari akal. Ya udah, akal aja ya. Jadi memperoleh pengetahuan di sini bahan dasarnya adalah akal. Ya, yang terjadi ya karena rasionalisme lahir dari kelemahan empirisme, maka di rasionalisme itu tidak kuat juga. Ternyata ada yang lebih. Ternyata rasionalisme ini
ada juga kelemahannya, yaitu yang menimbulkan lahirnya aliran intuisisme. Intuisisme itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari perasaan atau hati. Nah, aliran ini lahir karena kelemahan-kelemahan dari aliran rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi itu adalah teori hakikat. Hakikat itu adalah realitas, atau kita di ontologi ini kita akan membahas tentang kenyataan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Nah, di dalam ontologi ini kita akan mendapatkan aliran-aliran juga seperti materialisme, idealisme, dan lain sebagainya. Materialisme ini menganggap bahwasannya jiwa, ruh itu tidak diakui. Sebenarnya jiwa, ruh itu berasal dari benda. Hakikatnya adalah benda. Tapi di dalam idealisme itu sebaliknya. Bahwasanya jiwa, ruh itu hakikat dari benda tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di idealisme itu menganggap bahwasanya ruh itu lebih tinggi derajatnya dari badan kita. Yang kedua adalah karena manusia itu mampu mengatur kehidupan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah teori nilai, atau kita di sini akan membahas di aksiologi kita akan membahas bagaimana kita menyikapi pengetahuan tersebut. Jika kita setelah melewati dari epistemologi, ontologi, nah aksiologi lah adalah jalan akhir ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dari pengetahuan tersebut. Nah, sekian dari saya yang saya bahas dari buku Filsafat Umum ini, yang karyanya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang, mohon dipahami. Jika masih belum puas dengan pembahasan dari saya, kalian bisa saja membaca buku ini. Jika kalian tidak mempunyai buku ini, ya kalian beli aja di toko-toko. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.